Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh sahabat Satu Nusantara dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di channel Satu Nusantara. Sahabat Satu Nusantara, pernahkah kita bertanya mengapa dalam berbagai kisah dan ramalan Jawa, sosok Satrio Piningit selalu digambarkan sebagai sosok yang tidak terburu-buru menunjukkan dirinya. Ia tidak mencari panggung, tidak sibuk memperkenalkan diri, dan ia bahkan seolah memilih untuk hidup dalam kesunyian jauh dari sorotan manusia. Namun, ada satu pertanyaan besar yang sejak dahulu terus muncul. Bagaimana jika suatu saat Satrio Piningit mulai keluar dari tempat persembunyiannya? Apakah dunia akan langsung mengenalinya? Ataukah justru kehadirannya datang secara perlahan, mulai dari perubahan sikap, keadaan, dan munculnya sosok-sosok baru yang selama ini tidak diperhitungkan? Dalam gambaran budaya Jawa, istilah piningit sering dikaitkan dengan sesuatu yang tersembunyi atau belum waktunya untuk ditampilkan. Sosok yang disebut Satrio Piningit kemudian sering dibayangkan sebagai seorang yang memiliki kemampuan, kebijaksanaan, atau karakter kepemimpinan tertentu, tetapi belum tampil ke permukaan. Menariknya, gambaran ini justru berbeda dengan karakter orang yang haus kekuasaan. Orang yang mengejar popularitas biasanya ingin namanya dikenal, ingin wajahnya muncul, ingin perkataannya didengar. Namun, dalam simbol Satrio Piningit justru terdapat gambaran sebaliknya. Ia tidak mengejar panggung, ia menunggu waktu, ia mempersiapkan diri, ia belajar memahami keadaan, dan ketika masyarakat mulai membutuhkan perubahan barulah ia muncul. Karena itulah, persembunyian dalam konteks simbolik tidak selalu berarti bersembunyi secara fisik. Bisa saja artinya adalah belum dikenal oleh masyarakat. Sahabat Satu Nusantara, ini adalah salah satu pertanyaan yang menarik. Bagaimana kalau sosok yang selama ini disebut sebagai Satrio Piningit sebenarnya sudah hidup di tengah masyarakat? Bukan seseorang yang setiap hari muncul di televisi, bukan seseorang yang selalu menjadi pusat perhatian, dan bukan pula orang yang setiap hari berbicara tentang dirinya sendiri, melainkan seseorang yang hidup sederhana, bekerja, membantu sesama, mempelajari keadaan, dan diam-diam mempersiapkan dirinya. Jika kita melihat dari sudut pandang simbolik, mungkin Piningit bukan berarti tidak ada, tetapi belum waktunya dikenal. Sebab seorang pemimpin yang benar-benar matang tidak selalu lahir dari sorotan. Terkadang ia justru tumbuh dari kehidupan yang penuh ujian, dari kegagalan, dari kesulitan, dari pengalaman melihat penderitaan rakyat, dan dari proses panjang yang memahami kehidupan. Jika kita menggunakan Satrio Piningit sebagai simbol, salah satu cirinya adalah ketenangan. Ia tidak perlu berteriak agar didengar, ia tidak perlu merendahkan orang lain agar terlihat tinggi, dan ia tidak perlu sibuk membuktikan bahwa dirinya paling hebat. Justru, ketika banyak orang berlomba mencari perhatian, ada sebagian orang yang memilih bekerja dalam diam. Karena mungkin mereka tidak dikenal, namun pekerjaannya nyata. Mereka mungkin tidak memiliki banyak pengikut, namun orang-orang di sekitarnya merasakan banyak manfaatnya. Dan ketika waktunya tiba, bisa saja masyarakat mulai melihat sosok tersebut. Bukan karena ia meminta untuk dipilih, tapi karena masyarakat sendiri yang mulai melihat kualitasnya. Jika kita membicarakan Satrio Piningit secara simbolik,
Keluar dari persembunyian tidak harus berarti seseorang tiba-tiba menjadi raja atau pemimpin besar. Bisa saja maknanya jauh lebih sederhana. Ia mulai berbicara, mulai menyampaikan gagasan, mulai membantu masyarakat, mulai tampil ketika keadaan membutuhkan, dan yang paling penting, ia mulai berani mengambil sebuah tanggung jawab. Karena seorang pemimpin bukan hanya orang yang memiliki jabatan. Pemimpin adalah orang yang berani memikul beban ketika orang lain memilih menghindar. Ketika masyarakat membutuhkan jalan keluar, ia hadir. Ketika keadaan sulit, ia tidak menghilang. Ketika banyak orang saling menyalahkan, ia mencoba cari solusi. Itulah makna dari kepemimpinan yang sebenarnya. Dalam berbagai kisah tradisional, ada keyakinan bahwa sesuatu memiliki waktunya sendiri. Padi tidak bisa dipanen sehari setelah ditanam. Pohon tidak bisa langsung menghasilkan buah, dan manusia pun membutuhkan proses. Begitu juga dengan seorang pemimpin. Jika muncul terlalu cepat, mungkin belum siap. Jika muncul ketika masyarakat belum membutuhkan, mungkin tidak akan didengar. Tetapi ketika keadaan berubah, ketika masyarakat mulai mencari sosok yang berbeda, ketika orang mulai lelah dengan konflik, ketika masyarakat menginginkan ketenangan, maka seseorang dengan karakter kepemimpinan tertentu bisa mendapatkan ruang untuk tampil. Karena itulah mungkin yang disebut menunggu waktu, bukan menunggu secara pasif, tetapi mempersiapkan diri sampai waktunya benar-benar datang. Sahabat satu Nusantara, ada satu hal yang sering kita lupakan. Seorang pemimpin tidak muncul sendirian. Masyarakat harus juga berubah. Ketika masyarakat masih mudah terpecah hanya karena perbedaan pendapat, ketika masyarakat masih mudah percaya kabar tanpa memeriksa kebenarannya, ketika masyarakat lebih suka pertengkaran daripada solusi, maka sulit bagi kepemimpinan yang tenang untuk berkembang. Karena itulah bisa jadi pertanyaan sebelumnya bukan kapan Satrio Piningit keluar, tetapi apakah kita sudah siap menerima kepemimpinan yang berbeda? Kepemimpinan yang tidak hanya berbicara tentang kekuasaan, tetapi tentang tanggung jawab. Bukan hanya tentang jabatan, tapi tentang pengabdian. Bukan hanya tentang kemenangan, tapi tentang persatuan. Dalam dunia yang penuh informasi seperti sekarang ini, sangat mudah bagi seseorang untuk mengatakan, dialah Satrio Piningit, orang ini adalah sosok yang diramalkan, tokoh itu adalah pemimpin yang selama ini ditunggu. Namun, kita harus berhati-hati, jangan sampai kisah budaya berubah menjadi klaim yang tidak memiliki dasar. Jangan sampai seseorang memanfaatkan kepercayaan masyarakat untuk kepentingan pribadinya, karena pada akhirnya karakter seseorang lebih penting daripada labelnya. Tidak perlu terburu-buru mencari nama, tidak perlu memaksakan ramalan kepada seseorang, dan tidak perlu menjadikan seseorang sebagai tokoh yang dianggap pasti. Lebih baik kita melihat tindakan nyata, bagaimana sikapnya, bagaimana tanggung jawabnya, bagaimana cara memperlakukan orang kecil, dan apakah kehadirannya membawa sebuah kebaikan. Bayangkan suatu hari muncul seseorang yang selama ini tidak dikenal. Ia tidak memiliki banyak popularitas, tidak banyak berbicara. Tetapi ketika berbicara, orang mulai memperhatikannya. Ketika bekerja, hasilnya sangat terlihat. Ketika mendapatkan masalah, ia tidak panik. Ketika mendapatkan pujian, ia tetap rendah hati. Ketika mendapatkan tekanan, ia tidak mudah menyerah. Dan ketika memiliki kesempatan untuk berkuasa, ia justru bertanya, apa yang saya bisa lakukan untuk masyarakat banyak? Mungkin justru karakter
karakter seperti inilah yang membuat masyarakat mulai mengatakan, jangan-jangan sosok yang selama ini kita tunggu sudah mulai keluar dari persembunyiannya. Namun, sekali lagi itu adalah sebuah refleksi, bukan kepastian tentang seseorang. Sahabat Satu Nusantara, mungkin Satrio Piningit adalah sebuah nama, mungkin ia adalah simbol, mungkin ia adalah gambaran tentang pemimpin ideal yang sejak dahulu dirindukan masyarakat. Tetapi ada satu pelajaran yang bisa kita ambil. Jangan hanya menunggu datangnya seseorang penyelamat, karena perubahan besar juga dimulai dari diri kita sendiri. Jika kita ingin Nusantara menjadi lebih baik, mulailah dari keluarga, mulailah dari lingkungan, mulailah dari cara kita berbicara, mulailah dari cara kita memperlakukan orang lain. Dan jika suatu hari benar-benar ada sosok yang keluar dari persembunyian, biarlah masyarakat yang menilainya berdasarkan perbuatan, bukan sekedar cerita. Karena pemimpin sejati tidak perlu banyak mengatakan bahwa dirinya seorang pemimpin. Waktu akan membuktikannya, perjalanan akan mengujinya, dan masyarakat akan menilainya. Mungkin Satrio Piningit bukan tentang seseorang yang tiba-tiba muncul dari tempat yang misterius. Mungkin Satrio Piningit adalah sosok yang selama ini sedang ditempa oleh kehidupan, menunggu waktu ketika dirinya benar-benar dibutuhkan. Dan mungkin pertanyaan besar bukan kapan Satrio Piningit keluar, tetapi apakah kita sudah siap ketika saat itu tiba. Saya pamit undur diri, tetap menjaga persatuan, tetap gunakan akal sehat, dan tetap menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama. Bagaimana menurut pendapat Anda? Apakah seorang pemimpin sejati tidak perlu menunjukkan diri? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel Satu Nusantara untuk kisah menarik lainnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.